Halo semua, perkenalkan nama saya Septiana Nepitasari dengan NIM 2313001. Saya akan mempresentasikan tugas pengantar teknologi informasi saya dengan judul Motherboard dengan dosen pengampu Pak Wawan Nurmansyah, Eskom, MCS. Apa itu motherboard? Pada dasarnya, motherboard adalah paper circuit yang ada di dalam sebuah casing komputer di mana semua komponen komputer terhubung. Motherboard menyediakan konektivitas antara komponen perangkat keras komputer seperti prosesor CPU, memori atau RAM, hard drive, dan kartu video. Lebih tepatnya, motherboard adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tulang punggung atau ibu yang menyatukan semua bagian. Berikut adalah fungsi dari motherboard. Tujuan utama dari motherboard adalah untuk memindahkan daya dan menyediakan tempat di mana semua komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Dan beberapa fungsi lain dari motherboard adalah 1. Mentransfer data ke semua komponen komputer. 2. Menyediakan tata letak terbaik untuk semua komponen yang ada di komputer. 3. Menghubungkan komponen seperti CPU, RAM, dan video card melalui hub komponen. 4. Menyebarkan daya untuk bagian komputer sesuai dengan kebutuhan setiap bagian. 5. Menghubungkan berbagai komponen interface komputer langsung dan tidak langsung. Mengirimkan trafik data untuk semua bagian komputer sesuai kebutuhan per bagian. Dan terakhir, menjadi pusat komponen ke seluruh komponen secara langsung maupun tidak. Lalu, perkembangan motherboard awal mula 1980-an hingga awal 2000-an. Motherboard awal. Pada era awal komputer pribadi, motherboard memiliki ukuran yang relatif besar dengan keterbatasan dalam hal jumlah slot ekspansi dan konektivitas. Komponen-komponen seperti CPU, RAM, chipset, dan slot ekspansi untuk kartu-kartu tambahan seperti kartu grafik, kartu suara terletak pada satu papan besar. Perubahan standar. Perkembangan standar seperti bus ISA, industri standar arsitektur yang pertama, yang kemudian digantikan oleh bus PCI, Peripheral Component Interconnect, memperkenalkan koneksi yang lebih cepat dan efisien antara komponen-komponen. Peningkatan kinerja. Prosesor semakin cepat, RAM dengan kapasitas yang besar, dan peningkatan konektivitas seperti port USB dan Ethernet mulai menjadi standar pada motherboard. Abad ke-21, tahun 2000-an hingga saat ini. Berikut perkembangan form factor, koneksivitas dan kecepatan, kesesuaian dan kompatibilitas, dan perkembangan teknologinya. Selanjutnya, cara kerja pada motherboard. Cara kerja motherboard dimulai ketika pengguna menghubungkan komputer ke sumber daya listrik dan menghidupkannya. Ketika pengguna menghidupkan komputer, daya dari sumber daya bakal dikirim ke motherboard, kemudian perjalanan mengelola dari data dimulai. Dikutip dari McDeish-Eiser, transfer data melalui bus data dan melewati berbagian NOR bridge dan South bridge dari chipset di motherboard. Bagian NOR bridge berfungsi untuk menghubungkan data ke CPU, RAM, dan perangkat peripheral. RAM mungkin mengirimkan masukan data ke CPU, kemudian CPU akan mengelola dan menghasilkan keluaran yang ditransfer ke perangkat peripheral. Sementara itu, bagian South bridge berfungsi untuk menghubungkan data ke BIOS, SATA, dan perangkat peripheral. Sinyal ke BIOS memungkinkan komputer untuk booting, sementara data ke SATA akan mengaktifkan perangkat hard drive atau SSD. Data dari SATA kemudian digunakan untuk menghidupkan perangkat peripheral seperti kartu video, jaringan, dan suara. Untuk diketahui, data yang ditransmisikan dalam motherboard dari satu komponen ke komponen lain berupa bahasa biner 1 dan 0. Ketika sinyal dikirim ke motherboard dari salah satu komponen, motherboard akan memproses dan menerjemahkan bahasa biner tersebut ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh komputer lain. Cara kerja motherboard ini singkatnya adalah data ditransmisikan melalui bus data, kemudian data masuk ke chipset dan berlanjut ke komponen lain seperti CPU, RAM, memori penyimpanan, dan perangkat peripheral.
Selanjutnya, jenis-jenis motherboard. Apakah motherboard hanya memiliki satu jenis saja? Jawabannya adalah tidak. Ada beberapa jenis motherboard yang banyak digunakan pada PC dan laptop saat ini. 1. Motherboard ATX. Ini adalah jenis motherboard yang lebih maju dari motherboard AT yang sudah ditinggalkan. ATX yang merupakan singkatan dari Advanced Technology Extended, yang berarti motherboard ini telah mengalami sejumlah peningkatan dibanding motherboard generasi sebelumnya. 2. Motherboard Micro ATX. Seperti namanya, motherboard ini yang satu ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari dimensi umum motherboard ATX. Meskipun demikian, ada beberapa pabrik yang membuat motherboard Micro ATX yang lebih kecil, tergantung pada slot dan port yang disediakan. Motherboard Micro ATX memiliki sejumlah keunggulan dibanding dengan motherboard ATX, termasuk bentuk yang lebih kecil dan kompak serta harga yang lebih terjangkau. Tersedia pula varian motherboard Micro ATX yang lebih tinggi dengan fitur-fitur yang lebih unggul. 3. Motherboard Mini ATX. Motherboard yang sangat kecil dengan dimensi hanya 6,7 x 6,7 inci atau 17 x 17 cm. Meskipun demikian, motherboard Mini ATX mampu menyediakan semua fitur dasar yang terdapat dalam motherboard berukuran besar. Beberapa keunggulan dari motherboard yang satu ini selain ukuran yang hemat ruang adalah memiliki sistem pendingin tanpa kipas yang memungkinkan konsumsi daya yang rendah, serta papannya yang dapat digunakan dalam banyak hal yang dirancang untuk motherboard ATX, Micro ATX, dan varian ATX lainnya jika diinginkan. 4. Motherboard ATX. Motherboard terbesar di antara semua motherboard yang dibahas, yaitu berukuran 12 x 10,9 inci atau 30,5 x 27,7. Ukuran yang cukup besar tersebut karena motherboard ini menawarkan lebih banyak slot di DIMM, sehingga pengguna dapat menambah lebih banyak memori. Motherboard ATX adalah pilihan yang sangat bagus jika membutuhkan komputer yang cukup bertenaga untuk bermain game dan tugas-tugas berat lainnya seperti rendering dan video processing. Komputer kelas workstation biasanya juga memiliki motherboard ATX. Komponen pada motherboard. Komponen dari motherboard ada banyak dan hampir semuanya memiliki spesifik. Berikut komponen-komponennya. 1. Slot ekspansi. Soket yang digunakan untuk memasuki kartu ekspansi atau papan sirkuit yang menyediakan fitur tambahan ke komputer seperti video, suara, grafik canggih, dan lain-lainnya. 2. Slot RAM. Memungkinkan RAM dimasukkan ke dalam komputer. Jumlah slotnya berbeda-beda pada setiap motherboard. Semakin besar kapasitas RAM, maka semakin baik pula kinerja komputernya. 3. Soket CPU atau prosesor. Konektor pada motherboard yang menampung CPU dan membentuk antarmuka listrik dengan kontak dengan CPU. Ada dua model soket prosesor paling populer, yakni PGA dan LGA. Pada PGA, kaki-kaki pin ada di prosesor dan konektor di motherboard. Pada LGA, kaki-kaki pin ada di motherboard sehingga konektornya di prosesor. Selanjutnya, BIOS, chip ROM yang ditemukan pada motherboard yang memungkinkan kita untuk mengakses dan mengatur sistem komputer pada tingkat paling dasar. Baterai CMOS. Baterai yang memanage waktu, tanggal, hard disk, dan pengaturan konfigurasi lainnya dalam memori CMOS. Baterai CMOS berukuran kecil dan terpasang langsung ke motherboard. Konektor daya motherboard. Tiap satu daya fisik memiliki konektor khusus yang terpasang pada motherboard, memiliki daya ke sistem prosesor, memori, dan semua papan tambahan yang ditempatkan. Konektor SATA atau Serial Advanced Technology Attachment, steker satu ujung ke sebuah port pada motherboard, biasanya berlabel SATA dan yang lainnya, seperti yang berujung miring ke bagian belakang perangkat penyimpanan seperti hard drive SATA.
Dan terakhir, konektor M2 adalah soket untuk menyambungkan perangkat penyimpanan SSD yang mendukung protokol SATA maupun NVMe dengan kecepatan yang lebih tinggi. Kesimpulannya, motherboard telah mengalami perjalanan evolusi yang luar biasa dalam dunia komputasi. Dalam papan sirkuit yang sederhana hingga menjadi inti yang kompleks dan vital dari sebuah sistem komputer. Seiring berjalannya waktu, motherboard telah mengalami transformasi dalam hal desain, kemampuan, dan fungsi, memungkinkan komputer-komputer modern untuk menjadi lebih kuat, efisien, dan beragam dalam penggunaannya. Dari era motherboard awal yang besar dan terbatas dalam konektivitas, hingga motherboard yang terkini yang memiliki integrasi komponen-komponen canggih dalam teknologi koneksi terkini seperti PCIe generasi terbaru, pengembangan ini mencerminkan komitmen industri menghadirkan inovasi untuk memenuhi tuntutan teknologi yang terus berkembang. Dan berakhir sudah presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.